Pertama-tama siapkan panci untuk memasak. Masukkan 1 bungkus Nutrijel Plain dengan kemasan 10 gram. Kemudian masukkan 2 saset pop ice rasa red velvet. Lanjut tambahkan 2 saset SKM putih. Kemudian kita masukkan 80 gram gula pasir. Masukkan 900 ml air putih. Di sini aku juga tambahkan dengan setengah sendok teh pasta red velvet biar warnanya lebih pekat dan juga tambah enak ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita masak. Kita masak puding red velvetnya dengan api sedang cenderung kecil sampai mendidih dan meletup-meletup. Kalau udah mendidih seperti ini, selanjutnya masukkan 2 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air putih secukupnya. Lalu kita aduk sampai mengental, mendidih dan meletup-letup. Nah, kalau puding red velvetnya udah mendidih, mengental dan meletup-meletup, kemudian matikan api kompornya. Lalu aduk kembali sampai uap panasnya agak berkurang ya teman-teman. Bisa dilihat ini ada buih ya teman-teman, tapi ini nggak apa-apa, kita sisihkan aja seperti ini ya. Di sini aku udah siapkan cup ukuran 100 ml. Kemudian kita tuang puding red velvetnya seperti ini. Aku bagi sekitar 17 cup ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau hasilnya itu lebih banyak lagi, kalian bisa pakai cup ukuran di bawah 100 ml ya teman-teman. Kemudian kita tunggu puding red velvetnya hingga ngeset. Atau kalau kalian mau cepet, kalian bisa masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman, sampai puding red velvetnya bertekstur padat ya. Sambil menunggu pudingnya ngeset, kita bikin flan vanilanya. Masukkan 1 bungkus susu denkau. Kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan 2 saset SKM putih. Selanjutnya masukkan 400 ml air putih, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita masak dengan api sedang cenderung kecil. Kita masak flan vanilanya sampai mendidih dan meletup-meletup ya. Nah, bisa dilihat flan vanilanya udah mendidih dan meletup-meletup. Kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air putih secukupnya. Kita masak sampai mendidih, mengental dan meletup-meletup ya. Nah, bisa dilihat flan vanilanya udah mengental, mendidih dan meletup-meletup seperti ini. Selanjutnya matikan api kompornya, lalu kita aduk kembali sampai uap panasnya agak berkurang ya. Nah, bisa dilihat puding red velvetnya udah ngeset ya teman-teman, atau teksturnya udah padat. Selanjutnya kita tuang flan vanilanya secukupnya atau sesuai dengan selera ya. Biar tampilannya cantik dan menarik lagi, aku juga menambahkan topping ya teman-teman. Di sini aku pakai topping crispy ball warna-warni ya, atau kalian bisa pakai topping kesukaan kalian ya teman-teman. Nah, bisa dilihat tampilannya itu jadi cantik dan unik ya.
Nah, ini dia silky pudding red velvet dengan fla vanilanya udah jadi. Sebelum dijual atau sebelum dinikmatin, sebaiknya didinginkan di dalam kulkas terlebih dahulu ya teman-teman, karena dimakan dingin-dingin rasanya jauh lebih enak ya. Rasanya itu seger banget. Kalau kalian mau jualan biar tampilannya lebih cantik lagi, kalian bisa beri stiker thank you di tengahnya seperti ini ya teman-teman. Karena kalau ditempel stiker seperti ini bisa menambah nilai jual ya. Dan jangan lupa juga beri sendok puding biar makannya lebih praktis ya. Nah, sekarang aku mau cobain dulu ya teman-teman. Bisa dilihat tampilan pudingnya ini cantik banget ya, unik dan kekinian. Kalau dijual pasti laris manis ya teman-teman. Pertama-tama siapkan panci untuk memasak. Masukkan 1 bungkus Nutrijel Plain kemasan 10 gram. Kemudian masukkan 2 saset Nutrisari rasa mangga Gandaria, atau bisa pakai pop es mangga ya teman-teman. Lanjut tambahkan 80 gram gula pasir. Masukkan 2 saset SKM putih. Kemudian tambahkan dengan air putih sebanyak 900 ml. Di sini aku juga tambahkan dengan pewarna kuning sebanyak 3 tetes biar warnanya tuh lebih pekat. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya. Nah, ini langsung aja kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil kita aduk terus ya teman-teman. Kita masak puding mangganya sampai mendidih dan meletup-meletup. Nah, kalau puding mangganya udah mendidih dan meletup-meletup seperti ini, kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan secukupnya air putih. Lalu kita aduk terus sampai mendidih, mengental dan meletup-meletup. Nah, kalau udah mengental dan meletup-meletup seperti ini, kemudian matikan api kompornya. Lalu kita aduk terus sampai uap panasnya agak berkurang ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ngelihat ini masih ada buih, kalian bisa ambil seperti ini ya teman-teman. Di sini aku udah siapkan cup ukuran 100 ml, kemudian kita tuang puding mangganya ke dalam cup. Aku bagi menjadi 17 bagian ya teman-teman, jadi 17 cup. Kalau misalkan kalian mau pudingnya itu lebih banyak lagi, kalian bisa pakai cup ukuran di bawah 100 ml ya teman-teman. Nah, ini kita bagi sebanyak 17 cup sama rata ya. Nah, kalau udah ini kita tinggal tunggu aja sampai puding mangganya ngeset, atau bisa kalian masukkan ke dalam kulkas biar lebih cepat ngeset ya teman-teman. Sambil menunggu puding mangganya ngeset, masukkan 1 saset susu denkau bubuk, masukkan 4 sendok makan gula pasir, masukkan 2 saset SKM putih, kemudian tambahkan dengan pasta vanila sebanyak setengah sendok teh, masukkan 400 ml air putih, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kemudian kita masak dengan api sedang cenderung kecil sampai fla vanilanya mendidih ya teman-teman dan meletup-meletup.
Nah, bisa dilihat fla vanilanya udah mendidih dan menutup-nutup. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air putih secukupnya. Kemudian kita aduk kembali dan kita masak sampai mendidih, mengental dan menutup-nutup. Bisa dilihat fla vanilanya udah mendidih dan mengental. Kemudian kita matikan api kompornya, lalu kita aduk kembali sampai uap panasnya agak berkurang ya. Nah, puding mangganya udah ngeset ya teman-teman, atau teksturnya udah padat. Kemudian kita tuang dengan fla vanila secukupnya atau sesuai dengan selera ya. Biar tambah enak lagi, di sini aku juga tambahkan dengan topping coklat batang yang sudah diserut, atau bisa pakai topping kesukaan kalian ya teman-teman, disesuaikan aja dengan selera ya. Nah, ini dia silky puding mangga fla vanilanya udah jadi. Dari hasilnya banyak banget ya teman-teman, sebanyak 17 cup. Sebelum dinikmatin, sebaiknya silky puding mangga fla vanilanya kalian masukkan dulu ke dalam kulkas biar lebih dingin dan seger ya teman-teman. Karena kalau dimakan dingin-dingin rasanya itu jauh lebih enak ya. Kalau misalkan kalian mau jualan, kalian bisa beri stiker cantik di tengah penutup cupnya seperti ini. Dan jangan lupa juga tambahkan sendok puding biar makannya lebih praktis ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau cobain dulu ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya unik dan cantik ya. Dan ketika disendokin kelihatan puding mangganya tuh lembut banget. Dari rasanya ini enak banget. Tekstur puding mangganya tuh lembut dan fla vanilanya tuh enak banget ya teman-teman. Creamy dan lumer di mulut. Nyesel banget kalau kalian gak cobain. Yuk dicoba teman-teman resepnya. Sekian dulu dari video aku, semoga video aku bermanfaat untuk kalian. Aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. See you teman-teman. Selamat mencoba, happy cooking.